Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz dari kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuki hadis ke 555 dalam kitab ini. An Salim an abihi radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar yamshuna amama al-janazati, rawahu khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban wa 'allalahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Dari Salim, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melihat Abu Bakar serta Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Baik, di sini menjelaskan kepada kita tentang adab ataupun kaifiyah cara seseorang mengiringi jenazah dihantar ke kuburan. Kita tahu bahwa mengantarkan jenazah itu sebuah keutamaan yang disebutkan di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang pernah kita bahas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman tabi'a janazata muslimin hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat, wa man tabi'aha hatta tudfan kana lahu qirataini." Kata Nabi SAW, siapa yang mengiringi jenazah sampai menyolatkannya, maka dia mendapatkan satu qirat. Dan siapa yang mengiringi jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Dari sini kita tahu bahwa mengiringi jenazah itu amalan yang sangat besar pahalanya, karena Nabi SAW menghadiahi dengan qirat. Qirat itu Jabalul Uhud, seperti Jabal Uhud, seperti gunung Uhud, maksudnya besaran pahalanya. Tentu orang yang mengiringi jenazah kalau ingin mendapatkan pahala, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah meluruskan niat. Meluruskan niat artinya ketika dia mengiringi jenazah itu betul-betul dia lakukan karena iman dan ihtisab, bahwa ini adalah perintah bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya berdasarkan hadis Nabi SAW, dan juga ihtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria atau yang semacamnya. Yang kedua,
harus mengikuti tata cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita di dalam mengiringi jenazah. Seperti dilarang kita ini ngobrol saat mengiringi jenazah. Karena di antara kalam ucapan yang terlarang adalah ucapan yang dibicarakan saat mengiringi jenazah. Itu waktunya bukan ngobrol. Itu waktu orang sedang berkabung. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin mendapatkan pahala saat mengiringi jenazah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Salim dari bapaknya melihat Nabi SAW serta Abu Bakar dan Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Kalimat di depan jenazah ini berdasarkan hadis ini, walaupun hadis ini dilemahkan dan dikatakan dhaif mursal, tapi masalah ini sebenarnya adalah masalah yang luas. Artinya di dalam mengiringi jenazah itu sebenarnya boleh dari arah mana saja. Bisa berjalan di depan, bisa berjalan di belakang, bisa berjalan di samping kiri, bisa juga di samping kanan. Tidak ada yang melarang. Kita boleh melakukannya sekehendak kita. Tapi yang menjadi perselisihan para ulama di sini, mana yang lebih afdal? Itu saja. Apakah di depan, ataukah di belakang, atau samping kiri atau samping kanan? Jadi pembahasannya mana yang lebih afdal, bukan tidak boleh berjalan kecuali harus di depan jenazah. Tidak, berjalan di mana saja boleh, yang penting jangan jauh-jauh dari jenazah. Jangan jenazahnya ke barat, kita pula ke timur, ngiringi apa itu? Jadi tetap kita ini harus dekat dengan jenazah, mau di depannya, mau di belakangnya, mau di samping kirinya, mau samping kanannya, yang jelas tidak jauh-jauh dari jenazah. Yang jadi perselisihan adalah yang afdal. Mana yang lebih afdal? Di belakang kan di depan? Pendapat jumhur mayoritas ulama, mereka berpendapat tentang tafdilul masyi amamaha, bahwa berjalan di depan jenazah bagi pengiring jenazah itu lebih afdal. Dalilnya hadis yang kita bahas ini, hadis Ibnu Umar, di mana Salim menceritakan dari bapaknya. Siapa bapaknya Salim? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar melihat Nabi, Abu Bakar dan ayahnya Umar bin Khattab berjalan di depan jenazah saat mengiringi jenazah. Maka dari sini pendapat mayoritas para ulama bahwa mengiringi jenazah yang paling afdal itu adalah di depan, bukan di belakang. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa yang lebih afdal justru berjalan di belakangnya. Dan ini pendapat Imam Auza'i, pendapat Ishaq, pendapat Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, "Man ittaba'al janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qira'." Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan, maka dapat 1 qirat. Kalau sampai dikuburkan, maka dapat 2 qirat. Kalimat mengikuti, kalimat mengikuti tentu maksudnya di belakang. Kalau di depan namanya diikuti. Sehingga manittaba, barang siapa yang mengikuti jenazah, kalimat mengikut artinya harus di belakang, bukan di depan.
Nah, dari pendapat yang kedua ini, dari kalangan ahli fikih seperti Auza'i, Ishaq, Abu Hanifah dan Ibn Hazm, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Syekh Albani rahimahullah ta'ala lebih memilih yang paling afdal itu di belakang. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya depan belakang itu tidak ada kaitan dengan afdaliyah. Di depan boleh, di belakang boleh, tidak ada afdal-afdalan. Karena perkara mengiringi jenazah ini ada sangkut paut dengan khiyar, dengan pilihan. Lah yang mengatakan pendapat bahwa mengiringi jenazah itu berkaitan dengan pilihan kita, mau di depan, belakang, samping, kiri, kanan. Artinya tidak ada yang lebih afdal di mana kita berjalan. Inilah pendapat Imam Bukhari, kemudian pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Anas ibn Malik radhiyallahu an pernah mengatakan, antum musyi'una famshu baina yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu mengatakan, kalian semua pengiring jenazah, maka silahkan kalian berjalan di depannya, belakangnya, kanannya atau samping kirinya. Dan wallahu alam, saya pribadi lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga, pendapat Imam Bukhari dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri serta pendapat Anas ibn Malik, seorang sahabat, yang mengatakan silahkan berjalan di depan, belakang, samping kiri ataupun kanan. Artinya sebenarnya tidak ada afdoliyahnya di sini, tidak ada keutamaan baik di depan ataupun di belakang. Itu kembali kepada pilihan kita. Oh, di depan silahkan, di belakang silahkan, samping kiri juga silahkan, samping kanan juga silahkan. Intinya jangan jauh-jauh dari jenazah. Begitu saja. Baik. Kemudian juga masalah berikutnya, bagi yang mengiringi jenazah ini kan kita bicara bagi yang jalan kaki. Yang kita bicarakan ini yang jalan kaki, mungkin dari tempat disolatkan si mayat ke daerah penguburannya itu tidak jauh, seperti di kampung-kampung biasanya kan, mereka biasa jalan kaki karena tidak jauh jaraknya. Masalahnya kalau di perkotaan kayak kita di Batam ini, kan tempat-tempat kuburan itu kan jauh. Kalau jalan kaki umpamanya dari Legenda ke Batu Besar, atau dari Legenda sini ke Temiang atau ke Sungai Panas ya, atau di Tanjung Buntung sana, kan jauh bro. Boleh jadi mungkin kalau yang mengusung jenazahnya orang-orang tua, nanti ikut dikuburkan tuh, capean mati nanti. Jadi nggak mungkin kan jalan kaki karena jauh gitu. Sehingga memungkinkan pasti pakai kendaraan supaya tidak memadaratkan yang mengusung dan yang mengiringinya. Lah soal menggunakan kendaraan di dalam mengikuti jenazah, maka ini pun menjadi khilaf ulama. Sebagian para ulama mengatakan karahatur rukuf fi ittiba'il janazah. Jadi makruh sebenarnya seseorang mengantarkan jenazah itu menggunakan kendaraan. Karena di zaman Rasul sudah ada kendaraan kuda, unta dan semacamnya, tapi tidak ada keterangan bahwa mereka menggunakan kendaraan. Dan yang mengatakan makruh ini kebanyakan ulama Syafi'i dan Hambali. Dalilnya adalah hadis Tsauban, bahwa Nabi SAW saat melihat orang-orang menggunakan kendaraan, menunggang kudaraan di atas kendaraan ketika mengantar jenazah, maka Nabi SAW menegur mereka dan mengatakan, ala tastahyuna innal malaikatallah ala abdaihim wa antum ala zuhuril dawabi.
Tidakkah kalian malu, kata Rasul, malaikat-malaikat lo jalan dengan kaki-kaki mereka, sementara kalian berjalan di atas kendaraan. Mana rasa malu kalian, kata Nabi. Berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang-orang yang menggunakan kendaraan di zaman itu. Nah, dengan dasar dalil inilah maka pendapat yang pertama dari mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa berkendaraan dalam mengiringi jenazah itu walaupun tidak sampai haram tapi makruh. Walaupun ulama mengatakan hadis ini sebenarnya tidak sahih, lemah. Karena dalam sanadnya ada orang namanya Abu Bakar ibn Abi Maryam dan orang ini dilemahkan. Dan pendapat yang kedua, pendapat mayoritas mazhab Hambali mengatakan boleh menggunakan kendaraan, cuman afdolnya berjalan kaki. Bukan berarti pakai kendaraan tak boleh, boleh, cuman afdolnya jalan kaki. Adapun dalilnya, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga Nasai, di mana Rasulullah SAW mengatakan ar-raqibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha wat tiflu yusalli alaihi. Orang yang mengiringi jenazah menggunakan kendaraan hendaklah berada di belakang jenazah. Orang yang berjalan dengan kaki maka silakan berjalan dari arah yang ia suka, belakang, depan, kiri, kanan, depan, terserah. Dan anak kecil disolatkan. Nah, dari hadis ini ada pilihan. Rasul mengatakan yang berkendaraan di belakang, yang berjalan kaki terserah dia, mau di depan, belakang, kiri, kanan. Kalimat ini menunjukkan apa? Bahwa boleh menggunakan kendaraan, boleh berjalan kaki. Itu maksudnya. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, menggunakan kendaraan ketika pulang dari kuburan. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, fa ammar rukub fir ruju'i minha fala ba'sa bihi. Adapun berkendaraan sehabis menguburkan, maka tidak ada khilaf tentang bolehnya. Kalau ibu habis menguburkan mau pulang terserah, mau naik Grab, mau naik ojek, mau dijemput, tidak ada masalah. Karena ada riwayat dari Jabir bin Samurah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittaba'a janazata ibni Dahdah masyian wa raja'a ala farasin, rawahu Muslim. Kata Jabir bin Samurah, Nabi pernah mengantarkan jenazah putra Dahdah dalam kondisi berjalan, kemudian pulangnya menunggang kuda. Hadis ini dikeluarkan Muslim. Jadi Rasul menuju ke kuburan berjalan kaki, selesai menguburkan pulang menggunakan kuda. Menunjukkan kalau pulang tidak ada aturan. Boleh seseorang berjalan kaki, boleh juga menggunakan kendaraan. Yang jadi aturan ataupun perselisihan itu berangkatnya. Walaupun pendapat yang kuat wallahu alam, pendapat dari mazhab Hambali yang mengatakan boleh, tidak ada larangan, tetapi kalau berjalan kaki tentu lebih afdal. Tapi untuk menerapkan di zaman sekarang tentu berjalan kaki rasanya sulit karena jauhnya areal kuburan dan itu akan memadaratkan kita. Maka sebaiknya baik jenazah atau yang mengantarkan silakan menggunakan kendaraan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun adab tentang kalimat Rasul yang mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah itu. Maka tentu seberapa cepat mengantar kendaraan ke kuburan, maka semakin cepat semakin baik, asal tidak membahayakan. Tidak membahayakan sopir, tidak membahayakan si jenazahnya. Jangan pula kemudian karena ingin cepat-cepat sampai kuburan, sampai kecelakaan. Yang tadinya dikubur satu jadi rame-rame.
Maka ini juga harus dipahami, ya harus cepat segera ya, tapi juga tetap harus melihat keselamatan. Baik, ini tidak banyak keterangan. Kita lanjut hadis berikutnya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak diwajibkan atas kami. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan syarahan kepada hadis ini dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan karahiyatu ittiba'in nisa al-janazah wa huwa madhhabuna. Makruh hukumnya seorang wanita mengikuti jenazah, dan itu madhab kami. Maksudnya madhab kami siapa? Madhab Syafi'i, dan juga madhab jamaahirul ulama. Bahkan bukan madhab Syafi'i saja, bahkan madhab kebanyakan para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Mungdir dari sahabat Ibn Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi sekali lagi, Imam Nawawi mewakili madhab Syafi'i dan jumhurul ulama mengatakan makruh seorang wanita mengikuti jenazah. Tetapi pendapat yang lain seperti pendapat Imam Ibnu Hazm mengatakan ila jawazi, boleh, artinya tidak makruh. Tetapi pendapat yang lainnya mengatakan ila tahrim, sampai kepada tingkat haram, sampai ke tingkat haram, karena Nabi SAW melarang. Dari hadis Ummu Atiyah di sini, mereka mengatakan bahwa di sini makruh tahrim, bukan tanzih. Intinya di sini ada tiga pendapat wanita yang mengiringi jenazah ini. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Adapun yang memakruhkan dan mengharamkan sama-sama hadis yang kita bahas Ummu Atiyah ini. Ummu Atiyah ini, cuman bedanya yang satu dipahami makruh, yang satu dipahami haram. Adapun yang membolehkan, sebagian para ulama sebenarnya tidak membolehkan secara mutlak, tetapi membolehkan dengan syarat. Jadi yang membolehkan mengantar jenazah seorang wanita itu bukan membolehkan begitu saja, tetapi membolehkan dengan syarat. Lalu apa syaratnya? Di seorang wanita itu membolehkan untuk mengiringi jenazah. Disebutkan oleh para ulama bahwa syaratnya pertama mura'atul adabi syar'iyyati wa adamu muzahamatir rijali tahaqqukul amni minal fitnati khuruju ghaira mutabarrijat wa adamun niyahati. Syarat pertama, wanita boleh mengiringi jenazah itu harus melihat adab-adab syar'i. Tidak boleh ikhtilat laki-laki dan perempuan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Artinya tidak boleh berdesak-desakan di kuburan, karena kita lihat kalau sudah wanita dan laki-laki mengantar jenazah, kadang-kadang berdesak-desakan, berdiri, sampingnya rupanya orang lain, laki orang. Jadi tidak boleh kemudian berkerumun, ikhtilat dengan laki-laki. Kemudian juga terwujudnya keamanan dari fitnah. Kemudian keluar tanpa berdandan. Kemudian juga tidak niyahah, menangis, menjerit-jerit, kemudian lisannya seolah-olah menolak takdir Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama ya.
Jadi syarat yang pertama, lihat adab syar'inya, tidak ikhtilat, tidak terjadi fitnah, keluar tanpa berdandan, dan tidak melakukan niyah. Kemudian syarat yang kedua, para ulama mengatakan, yajuju syar'u khurujul mar'ati li tasyyi'il jinazati khasatan liman 'azumat musibatuhu 'alaiha. Dibolehkan seorang wanita mengiringi jenazah secara khusus, tidak secara umum, bagi yang musibahnya sangat memukulnya. Musibahnya itu sangat memukul dia. Contoh mamanya yang meninggal itu anak si mata wayang, kan, satu-satunya, nggak ada anak lagi, tahu-tahu ketabrak, meninggal. Besar sekali kesedihannya, tidak bisa ditahan lagi. Maka kalau memang musibahnya begitu besar sekali, sehingga ketika kalau dia tidak melihat anaknya dikubur langsung itu bisa gila mamanya, kan. Dia ingin betul-betul mengantar terakhir kalinya anaknya. Maka ulama mengatakan boleh kalau sudah besar sekali, dia nggak bisa sabar gitu kan. Kan ada orang-orang yang bisa sabar dan mereka dapat pahala besar. Sekalipun itu anaknya satu-satunya meninggal, tapi karena sudah ngaji, sudah imannya sudah kokoh, dia relakan. Tapi ada yang musibahnya besar, terpukul sekali, dia harus mengikuti sampai ke kuburan. Kalau yang seperti ini ulama membolehkan, tapi dengan syarat tadi adab-adab syar'inya dipenuhi. Seperti contohnya tadi, tidak ikhtilat laki-laki perempuan, kemudian aman dari fitnah, keluar tidak berdandan, dan usahakan tidak melakukan niyah. Niyah itu memukul-mukul, pipi, menjambak rambut, berteriak-teriak, kan itu, menangis, menjerit-jerit, itu namanya niyah, tidak boleh. Kalau kemudian syarat terpenuhi, maka boleh wanita mengiringi jenazah kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Karena hukum asalnya berdasarkan hadis Ummu Atiyah yang kita bahas, bahwa mengiringi jenazah seorang wanita itu hukumnya haram, paling rendah hukumnya makruh. Tapi ada yang membolehkan bisyurut, dengan syarat. Jadi gimana Pak? Ada yang dicari? Ibu Santi. Ada Ibu Santi? Ada? Oh, udah. Kayaknya mau dapat rezeki. Baik. Jadi kembali, ini syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang seorang wanita mengiringi jenazah. Adapun kenapa kemudian di sini Nabi SAW melarang, kata Ummu Atiyah, para wanita mengikuti jenazah, tentu ada alasannya. Kenapa wanita-wanita dilarang? Tidak boleh mengiringi jenazah. Maka disebutkan oleh para ulama, larangannya adalah la'alla sabab ma yufdi ilaihi dzalika min tadyi'i haqqi zauji wa tabarruji wa ma yansha'u atau yunsha'u minas siyahi wa nahwu dzalik. Jadi sebab kenapa Ummu Atiyah mengatakan Rasul melarang kami mengikuti jenazah, maksudnya para wanita, dikhawatirkan pertama tadyi'u haqqi zauji, dikhawatirkan dia menyia-nyiakan hak suaminya. Umpamanya yang meninggal keluarga korban, keluarga si istri, akhirnya sedihlah si istri ini, kemudian akhirnya mengikuti jenazah, padahal dia ada suami. Ketika suaminya tidak ada, tidak ikut serta, mungkin lagi safar kemana, kerja di mana, maka dengan seorang istri yang ke kuburan mengantarkan jenazah, dia telah menyia-nyiakan hak suaminya. Yang kedua, tabarruj,
dikhawatirkan tabarruj, karena banyak wanita-wanita terutama orang awam, dia mengantar jenazah itu pakaiannya kayak mau ke mall, malah semua dipakai gitu ya, bukan menunjukkan berkabung, karena kesannya menunjukkan bahagia jadinya. Maka itu jangan tabarruj. Kemudian juga yang ketiga, wa ma yunsha'u minasyah, dikhawatirkan aniyah tadi, menjerit-jerit, menangis dan yang semacamnya. Kemudian yang keempat, al-ghalib 'alan nisa adamus sabri indal musibah. Karena umumnya wanita-wanita itu tidak seperti laki-laki. Mereka tidak sabar ketika mendapatkan musibah. Ketidaksabaran inilah akhirnya mengantarkan kepada melakukan dosa dari dosa-dosa besar seperti niyaha. Kadang-kadang menjambak rambut, memukul-mukul pipi, menyobek-nyobek pakaian, menggunting-gunting rambut, berteriak-teriak dan semacamnya. Inilah kenapa kemudian Islam melarang wanita untuk mengikuti jenazah. Tapi kalau ini semua bisa ibu tinggalkan dan ibu tetap berpegang dengan adab syar'i, ya tidak mengapa. Seperti yang pendapat yang membolehkan tadi dengan syarat tadi ya. Tapi kalau tidak bisa, sebaiknya tidak usah, biarkan nanti saja, entah setelah beberapa hari, seminggu atau sepekan penguburan. Kalau memang itu orang tuanya ingin ziarah, ya silakan, kan sudah sabar, sudah tenang itu, karena sudah lewat beberapa hari. Ini juga diantara pembahasan tentang hukum seorang wanita mengiringi jenazah. Baik, kemudian hadis berikutnya, tidak banyak juga faedahnya. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha." Kata Nabi, apabila kalian melihat jenazah, berdirilah. Maka barang siapa yang mengikutinya tidak boleh duduk sampai diletakkan. Berarti di sini ada dua hukum. Hukum pertama, kalau melihat jenazah, ibu lagi duduk di warung sini ya, di pinggir jalan, kemudian ada jenazah lewat, ibu berdiri. Kemudian setelah lewat, ibu duduk lagi, karena lewat depan ibu masalahnya ya. Yang kedua, yang mengikuti jenazah sampai di kuburan tidak boleh duduk sampai betul-betul jenazahnya diletakkan di liang lahat, kemudian dipendam dengan tanah, baru boleh duduk. Jadi dua hukum. Pertama, berdiri saat lewat jenazah, kita tidak ikut mengiringi jenazah, malah kita tidak tahu ada jenazah. Mungkin ibu lagi ya duduk-duduk di pinggir jalan atau lagi makan di pinggir jalan, tahu-tahu ada sirine ambulan gitu ya, dan orang-orang mengatakan itu orang mati karena ada tandanya umpamanya, yang mengantarkan rame bawa bendera putih dan begitu seterusnya, maka ibu disunahkan berdiri sampai jenazahnya lewat, baru duduk lagi. Kemudian hukum yang kedua, bagi yang mengikuti sampai di kuburan, maka sampai di kuburan tidak boleh duduk bagi pengiring kecuali setelah mayat dikubur, baru boleh duduk. Ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita bahas. Memang terjadi silang pendapat dalam masalah ini sih. Ada yang mengatakan makruh hukumnya berdiri untuk jenazah yang lewat. Dan itu disebutkan oleh beberapa pendapat ulama, seperti dikatakan Al-Khatib Asy-Syirbini, seorang mazhab Syafi'i, di mana Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan yukrahul qiyamu lil janazati idza marrat bihi. Makruh hukumnya berdiri untuk jenazah bagi jenazah yang lewat. Dan itu disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kemudian juga disebutkan dalam kitab yang lainnya, seorang alim ulama dari kalangan Hambali juga mengatakan demikian. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam berdasarkan hadis yang kita bahas di sini, dan hadis ini sahih karena disepakati Bukhari Muslim,
maka berdiri saat jenazah lewat itu sunnah. Berdasarkan hadis ini, karena hadis ini kan sahih, ya, disepakati hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Dan sunnahnya disebutkan oleh banyak kalangan ulama, seperti dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana dia mengatakan thabatat al-ahaditsu as-sahihatu fi sahihaini wa ghairihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil qiyami liman marrat bihi janazah. Kata Imam Nawawi, telah banyak hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi memerintahkan seseorang untuk berdiri bagi yang lewat jenazah, bagi yang terlewatkan jenazah kepadanya. Dan banyak ulama yang mengatakan sunnah, intinya adalah sunnah, termasuk juga sunnah berdiri sampai bagi yang mengikuti sampai jenazah dikuburkan. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara soal kaifiyah, ataupun karena ini kan hadis selanjutnya bicara soal kaifiyah, cara menguburkan jenazah. Kita tahu bahwa menguburkan jenazah ini sebuah kewajiban bagi seorang muslim, bagi muslim yang lainnya. Kalau saudaranya meninggal maka wajib dikuburkan, kalau tidak berdosa, karena akan memadaratkan bagi si mayat dan memadaratkan bagi orang yang hidup. Tetapi di sana ada adab-adab yang harus dipahami. Pertama, apa yang disunnahkan saat mayat dimasukkan ke dalam kubur. Maka ulama mengatakan disunnahkan seseorang mengucapkan kalimat Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang hendak menguburkan dan dia masuk ke dalam lubang kubur itu, kemudian jenazah dimasukkan, maka saat dimasukkan ke dalam lubang, maka orang yang di dalam lubang itu hendaklah membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti berdasarkan hadis setelahnya, hadis Ibnu Umar, karena yaqulu idza wudi al mayyit fil qabri bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Rasul bersabda, apabila diletakkan mayat dalam kuburan maka dia membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian yang harus dipahami adalah tentang lahad dan juga syak. Kuburan itu kan ada dua macamnya. Pertama dilubangi entah 1 meter lebih, kemudian dilubangi tengahnya lagi, ada lubang kecil lagi di tengah-tengahnya. Ini disebut namanya syak. Atau dilubangi di sampingnya, ini namanya lahad. Makanya istilah liang lahad. Nah, Rasul mengatakan al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahad itu milik kami umat Islam, adapun syak itu bukan milik kami umat Islam. Jadi kalau seandainya ini kuburan, ini lubang kuburan, ya, lahad itu umpamanya di dinding kuburan nih, anggaplah di sinilah ini sudah dilobangi segini kan, ya. Berarti di sini dindingnya, dinding sampingnya, ini dinding sampingnya. Kalau dilubangi di tengah sini untuk tempat si mayat di tengah-tengah, maka itu disebut syak. Ini bukan gaya umat Islam. Umat Islam tidak melubangi di tengah. Ini gayanya ahli kitab, orang Nasrani dan yang lainnya. Tapi umat Islam itu mereka menggali disebut dengan lahad. Lahad itu di pinggir sini. Jadi setelah digali seperti ini, digali di pinggir, kemudian galiannya dimasukkan lagi ke dalam, dilobangi ke dalam gini, dicoak lagi. Jadi kalau seandainya ini dinding seperti ini ya, ini dinding kuburan sudah digali, kemudian digali lagi di sini untuk si mayat, dicoak lagi ke dalam sini, Bu. Nah, jadi digali lagi ke sini.
Jadi si mayat itu kalau diletakkan di sini. Jadi kalau seandainya di sini tanahnya dimasukkan ke sini, Bu, maka si mayat aman karena posisinya sudah di sini dia. Walaupun diinjak-injak di atas itu, maka kita tidak khawatir dengan si mayat. Sebab kalau posisi di tengah lubangnya, kemudian dikasih papan, diinjak-injak, nanti papannya rusak, nanti kena si mayat. Dan itu menyakiti si mayat namanya. Tapi kalau diletakkan di pinggir, kemudian dikasih papan begini, Bu, kemudian dikasih urukan tanah, walaupun diinjak-injak di atas, kita tidak nginjak mayat, karena mayatnya sudah terlindungi di samping. Itu disebut lahat namanya. Makanya Rasul mengatakan, al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahat itu kebiasaan kita umat Islam, adapun syak kebiasaan di luar daripada umat Islam. Yaitu cara dalam penggalian kuburan saja Islam sangat memperhatikan mana yang sesuai dengan sunnah Nabi, mana yang sesuai, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saat penguburan juga seseorang tidak boleh menginjak kuburan kiri kanan, karena kadang-kadang kan di Batam ini yang saya lihat kan, ada beberapa tempat kuburan itu karena sudah saking sempitnya lahan, akhirnya sangat berdekatan. Terkadang baru beberapa jengkal sudah kuburan orang. Maka sekali lagi, kalau memang terpaksa harus menggali dan meletakkan tanahnya di kuburan, di atas kuburan orang, maka selesai penguburan, maka kuburan orang yang tertimbun tanah itu harus diperbaiki lagi. Dan upayakan jangan menginjak, kecuali kalau darurat tempatnya. Kalau tidak darurat, memungkinkan tidak menginjak, jangan diinjak. Kecuali darurat memang sangat sempit sekali tempatnya, mau tidak mau terpaksa menginjak, maka selepas penguburan, tanah yang mungkin bekas galian ada di atas kuburan orang, maka kuburan orang harus diperbaiki lagi. Karena bagaimanapun supaya tidak hilang. Sebab kalau sampai hilang, maka akan diinjak orang, disangka tidak ada kuburan di sini. Intinya bahwa penguburan itu banyak adab-adab dan larangan-larangannya. Larangan adab tentu ini panjang pembahasannya nanti pada hadis berikutnya. Untuk pembahasan di siang hari ini 3 hadis saja. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mayat itu ditidurkan, maksudnya ditempatkan, apakah itu menghadap kiblat atau sembarangan arah gitu? Iya, alhamdulillah. Pada dasarnya memang meletakkan mayat itu disunahkan dihadapkan ke kiblat dengan cara dimiringkan ke lambung kanan. Dimiringkan ke lambung kanan. Tetapi umumnya di masyarakat kan nggak begitu. Biasanya kan terlentang gitu saja. Ya tidak ada masalah sih, karena itu kan sunnah saja. Mau terlentang, mau mengarahkan ke kiblat juga toh belum dikubur. Tapi kalau kita yang kenal ilmunya tentu ya kita miringkan gitu ya ke lambung kanan supaya diarahkan ke arah kiblat. Tapi kalaupun tidak, maka tidak mengapa terlentang. Yang jelas bahwa kondisi si mayat itu harus tertutup ya. Di masyarakat kadang-kadang yang saya sering melakukan fardu kifayah, kadang-kadang ada beberapa jenazah ini karena menunggu saudaranya datang, entah dari mana, sehingga yang harusnya pagi sudah di fardu kifayahkan, karena menunggu saudaranya sore, akhirnya tertunda sampai sore. Kalau memang yang seperti ini dan tidak bisa dikompromikan, karena ada sebagian keluarga yang mungkin awam,
tidak tahu keutamaan menyegerakan jenazah, dan kehadiran mereka pun tidak ada manfaatnya sebenarnya. Apa manfaatnya kalaupun seandainya nunggu mereka hadir? Apakah kemudian bermanfaat untuk mayat? Tidak. Karena urusan dia sudah sendiri-sendiri. Apabila anak Adam meninggal dunia, yang dia bawa cuma 3. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kehadirannya pun tidak ada manfaat sama sekali sebenarnya. Cuman kan orang-orang awam kan beda cara pemahamannya. Ya, mereka mengatakan harus tunggu dulu, jangan dulu, tunggu dulu, nanti nyesel, nanti apa, dan macam-macam kan. Itu terakhir kalinya, masa tak boleh kan gitu. Apalagi nggak ada fotonya lagi. Jadi ada orang yang akhirnya menunda. Kalau terpaksa harus menunda, maka sayangilah jenazah. Dengan cara apa? Kalau bisa dimandikan dulu. Karena dimandikan dulu otomatis si jenazah ini akan ada pengawet. Karena saat memandikan itu kan kita pakai kapur barus. Itu kan salah satu pengawet juga. Kemudian tidak bau, ya. Dan tidak kaku. Saya pernah memandikan mayat itu, kayaknya sudah meninggal 2 hari kalau nggak salah itu, di rumah sakit gitu ya. Dan belum dimandikan itu. Itu susah karena sudah kaku, karena dia tangannya nggak bisa lagi ditarik dan ngelipat semuanya, ya kan? Maka kalau memang mayat ini masih baru, sebaiknya cepat mandikan supaya dia dapat senang kita yang memandikan, belum kaku mayatnya. Yang kedua, dia dapat pengawet, kapur barus dan yang semacamnya, sehingga tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada semut, tidak ada apa-apa yang mendekati dia. Soal menguburkan kan belakangan terserah. Tapi kan posisi si mayat ini kan sudah, kondisinya sudah bagus. Ya. Karena ada khurafat di masyarakat, nanti kalau terkena air mata orang yang nangis, nanti harus dimandikan lagi, dan macam-macam lah khurafatnya di masyarakat itu. Tapi yang jelas bahwa sayangi si mayat. Kalau memang ingin cepat dikebumikan atau dikafankan, dimandikan, disolatkan, maka segerakan. Karena itu kebaikan bagi si mayat, bukan kebaikan bagi kita kalau dia orang baik. Tapi kalau dia orang jahat, justru keburukan bagi kita, pemilik rumah. Kenapa orang jahat ditahan di rumah? Makanya Rasul mengatakan kalau dia orang baik dengan disegerakan, itu kebaikan bagi si mayat. Kalau dia orang jahat, justru keburukan yang kita letakkan dalam rumah kita. Maka Rasul mengatakan asri'u bil janazah, segerakan jenazah itu, jangan ditunda-tunda. Ya. Jadi sekali lagi, adapun peletakan jenazah, melihat pertanyaan tadi sih tidak ada cara khusus, tapi kalau dihadapkan ke kiblat lebih baik. Wallahu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bisa ini ada pertanyaan masuk? Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz izin bertanya, berapa lama kita takziah ke tempat orang yang meninggal? Ada yang mengatakan hanya boleh 3 hari, selepas 3 hari tidak dibolehkan. Apakah hal itu dibenarkan, Ustaz? Tentang batas takziah ya. Ya, alhamdulillah. Adapun tentang batas takziah, berapa hari seseorang boleh bertakziah kepada si mayat itu? Memang sebagian para ulama mengatakan bahwa takziah itu selambat-lambatnya hari ketiga kematian. Jadi hari pertama, kedua, dan ketiga kematian. Alasannya karena itulah hari terberat bagi orang yang terkena musibah. Rasul mengatakan bahwa as-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu diperlukan pada hentakan musibah pertama kali. Hari pertama, kedua, ketiga itu kan hentakan musibah. Dan orang kalau tidak dihibur, terkadang ada yang sampai gila, ada yang sampai stres, ada yang sampai bunuh diri, dan begitu seterusnya. Sehingga takziah itu dilakukan di awal-awal kena musibah. Karena itulah dia berhajat dengan kita supaya menghiburnya. Adapun sudah lama, maka
tidak takziah lagi, dia pun sudah tenang. Kalau sudah lama kan sudah tenang, sudah sabar. Ya, paling kita memperkuat saja. Jadi takziah itu berlaku di awal-awal. Tentu di permulaan kena musibah itu lebih baik. Pokoknya semakin awal semakin baik. Karena di situ dia butuh kita untuk menyabar-nyabarkan dia. Kalau sudah beberapa hari ya gimana, sudah sabar sendiri kan? Tanpa disabar-sabari pun sudah sabar sendiri biasanya. Jadi dia butuh kesabaran itu di permulaan. Kata Rasul, as-sabru fi sadmatil ula. Kesabaran itu di pukulan pertama dalam kena musibah. Jadi takziah terbaik adalah hari pertama, hari kedua, dan juga hari ketiga. Adapun selebihnya ya boleh takziah, silakan mau hari seminggu, sebulan. Tapi kan kita bicara tentang afdhaliyah di sini. Keutamaan takziah. Keutamaan takziah itu baru bermanfaat ketika musibah baru kali terjadi. Disitulah mereka perlu dengan kita untuk menyabar-nyabarkan mereka. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa Ustaz izin bertanya, tadi Ustaz menyebutkan ketika jenazah lewat kita disunahkan berdiri. Satu saat saya pernah bersama dengan kawan saya dan saya mengatakan kepadanya, kita berdiri, itu ada ambulan yang lewat, dan dia mengatakan begini, Ustaz, masa saat orang itu hidup Rasulullah melarang kita berdiri untuk menghormatinya, apalagi ketika dia meninggal. Apakah perkataan kawan saya ini benar, Ustaz? Iya, alhamdulillah, betul, perkataan itu betul. Tapi itu bagi pendapat yang memakruhkan berdiri. Tadi kan saya sudah katakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh berdiri kepada orang mati, ada yang mengatakan sunnah. Tapi masalahnya yang mengatakan sunnah ini ada dalilnya, dan dalilnya disepakati Bukhari Muslim. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis yang kita baca ini. Perkataan Nabi SAW, hendaklah berdiri ketika jenazah lewat, dan hendaklah berdiri sebelum jenazah dikebumikan, kata Rasul. Artinya kan ada perintah dari Nabi. Makanya pendapat yang kuat saya pribadi cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah berdiri saat jenazah lewat. Adapun orang yang berdiri menghormati Nabi SAW saat hidup saja Rasul tidak suka. Ya. Kenapa pula kemudian saat mayat kita sudah meninggal kita berdiri menghormatinya? Ya, karena memang ada perintah dari Nabi. Itu jawaban yang paling simpel. Kalau tidak ada perintah dari Nabi, ya ngapain juga kita berdiri? Namanya perintah itu diketahui hikmah atau tidak, ya urusan Nabi. Yang penting kita sami'na wa ata'na saja. Kata Nabi berdiri, ya berdiri. Kata Nabi duduk, duduk. Selesai sebenarnya. Tapi kalau sampai mau berdebat seperti itu, ya silahkan saja. Berarti Anda memang berpendapat yang memakruhkan tentang berdiri. Berarti ya sampean jangan usah berdiri. Nah, kalau saya mau berdiri saja kan ada perintah, ya sudah gitu saja ya. Jadilah lapang dada, sendir-sendir. Tidak bisa juga maksa-maksa orang. Jangan berdiri, duduk. Ini ada perintah Nabi. Oh nggak boleh. Kan itu. Ini agama apa kan maksa-maksa orang? Ini kan masalah-masalah fikih. Ini masalah luas. Nggak bisa kemudian kita memaksakan pendapat orang. Kecuali pendapatnya satu, jangan berdiri, ya jangan berdiri. Ini pendapatnya banyak. Masing-masing juga ada dalilnya. Apalagi dalilnya sahih pula di sini di dalam Bukhari Muslim. Wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya pernah diamanahkan untuk memandikan jenazah, di mana jenazah tersebut baru pulang dari umroh. Suaminya mengatakan bahwa istrinya beramanah kalau dia meninggal dikafankan dengan kain ihramnya dan kemudian dimandikan dengan air zam-zam yang ada. Sementara air zam-zam yang disediakan itu tidak cukup, tapi karena permintaan dari keluarga kami memandikan seadanya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tidak semua wasiat itu harus dilakukan, kecuali wasiatnya tidak menyelisih syar'i. Ya, dilakukan. Tapi kalau wasiat menyelisih syar'i, ya jangan dilakukan.
Contoh, nanti kalau saya mati, mandikan dengan air hujan. Matinya pula di musim kemarau. Semana menunggu musim hujan, udah busuk lah mayatnya. Artinya kalau memang dia berwasiat sesuatu yang mustahil kan itu. Seperti tadi minta diwasiatkan mandi dengan air zam-zam. Air zam-zam satu aqua gini, cuman ini mau mandikan coba. Sementara kan mandikan itu butuh air banyak. Jadi tidak semua wasiat harus dipenuhi. Ya kalau hanya sekedar syarat saja, sudah air zam-zam ini campur aja dengan 2 tong air. Karena kan intinya bukan melaksanakan wasiat, tetapi intinya itu sesuai dengan sunnah saat pemandian, bersih mayatnya, bisa dikafankan. Kalau hanya 2 helai kain kafan, kemudian kain kafannya tipis, kurang lebar, pamannya kan, sampai nerawang, ini kan menyelisih syar'i jadinya. Ya sudah, kain kafannya tambah lagi, ihramnya, kain ihramnya ya, tambah lagi dengan kain kafan supaya lebih sempurna. Jadi itu tidak menyelisih wasiat, tetapi juga mendapatkan kesempurnaan baik dalam memandikan atau mengkafankan. Tapi kalau mamanya harus dengan itu juga, ya justru nanti betul wasiatnya terpenuhi, tetapi kan mayatnya tidak sempurna jadinya. Dimandikan tidak bersih, dikafankan juga akhirnya nampak auratnya. Nah ini kan menyelisih syar'i jadinya. Jadi ya kalau kita ini sudah tahu wasiat itu ya yang benar-benar aja lah kan itu ya. Wasiat yang masuk di akal gitu kalau kita mau berwasiat. Wallahu a'lam. Ini satu lagi Ustaz, tadi pertanyaannya sepertinya di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita membagikan waris itu tidak sesuai dengan hukum faraid, di mana warisan itu dibagi rata dengan anak-anak yang lain, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Harta itu begitu terjual dibagi sama rata. Apakah ini dibolehkan, di mana seluruh ahli waris adik-beradik itu setuju dengan cara pembagian seperti itu? Iya, alhamdulillah. Syariat ini tidak bisa dibatalkan dengan persetujuan. Jadi kalau sama-sama ridha, nanti pezina dengan pezina itu tidak dosa jadinya. Maksudnya kan sama-sama suka. Kenapa salah? Berarti tidak ada hukum zina lah kalau bagi yang sama-sama suka. Jadi hukum waris tidak bisa tetap harus menegakkan hukum faraid. Bagi dulu uangnya. Umpamanya ada uang, anggaplah 2 juta. Kemudian anaknya 3, laki-laki 1, perempuan 2. Bagi dulu nih 1 juta untuk anak laki-laki, anak perempuan 500, anak perempuan satunya 500. Bagi dulu. Nanti soal anak laki-laki ini baik hati, mau menyumbangkan umpamanya kan 250-nya dibagi 2 supaya rata semua, itu terserah dia. Karena bagaimanapun masing-masing kepala itu punya kebutuhan masing-masing. Dan Islam itu menghukumi seadil-adilnya. Kenapa demikian? Contoh, laki-laki dia dapat banyak karena dia harus berbagi dengan istrinya. Kalau dia punya istri, punya keluarga. Tapi perempuan dia punya separuh dari hak laki-laki, dia boleh dimiliki sendiri, tidak harus berbagi dengan suaminya. Karena harta istri selamanya. Tapi kalau suami, harta suami ada hak istri di situ. Jadi itulah adilnya di situ. Yang kedua, bagaimanapun kalau pembagian tidak sesuai dengan syarat Islam, pasti tidak akan berkah harta itu. Sesuatu yang menyelisih syar'i itu tidak akan berkah walaupun sama-sama suka. Karena bukan masalah pembagian hartanya, Anda ini menyelisih sunnah Nabi. Sama dengan seorang laki-laki yang sholat fajar 4 rakaat, sholat sunnah fajar 4 rakaat, padahal sholat sunnah fajar itu kan 2 rakaat. Rasul mengatakan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada orang sholat sunnah fajar 4 rakaat. Jadi tegur oleh seorang tabi'in namanya Sa'id ibn Musayyib.
Ya, jangan kau sholat dengan menambah rakaat. Rasul hanya mencontohkan 2 rakaat. Nanti engkau akan terkena fitnah atau azab. Tiba-tiba orang ini mengatakan, apa salah saya dengan sholat saya? Apakah sholat saya akan mengadab saya? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, bukan sholatmu yang akan mengadab kamu, tapi karena engkau menyelisih sunnah, itulah karena itu sebab itu engkau akan diadab. Bukan lantaran sholatmu, tapi karena menyelisih sunnah. Artinya sama juga dengan pembagian waris, bukan masalah hartanya yang dibagi-bagi sesama suka, tapi Anda sudah menyelisih Quran. Ya, jadi pasti akan ada masalah di kemudian hari itu kalau sudah menyelisih Quran dan sunnah. Jadi buatlah sistem faraid dulu, bagi sesuai dengan faraid. Nanti kalau uang sudah di tangan itu kadang-kadang beda loh. Ya kan, kalau uang sudah di tangan, apalagi laki-laki udah di tangan nih, kadang-kadang niatnya tadi mau berbagi bersama, tak jadi, nggak jadi, nampak duitnya kan. Ya. Nanti kalau sudah dibagi, kemudian dia ada masalah, aduh nyesel, harusnya sih kan dapat banyak. Pokoknya qadarullah, anaknya sakit, ininya sakit, itunya sakit, ini butuh modal, ini itu butuh sekolah, tahu-tahu hartanya sedikit, dibagi rata kan gitu. Ya kan pasti ada penyesalan satu hari. Maka sebaiknya ngikuti syar'i, itu pasti akan berkah. Wallahu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan yang tadi. Begini pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami memiliki warisan berupa rumah dari orang tua kami. Saat ini rumah itu kami kontrakkan, dan kebetulan adik kami yang paling kecil menempati rumah itu, dan dia yang membayar sewanya. Pertanyaan kami adalah, apakah uang hasil sewanya itu tetap kami bagi sesuai hukum faraid, Ustaz? Sementara adik kami yang paling bungsu tinggal di sana. Ya tetap harus sesuai dengan faraid. Adapun adiknya di situ sih potong juga, dibagi dulu, kemudian dipotong karena dia menempati. Kalau disewakan ke orang berapa? Jangan menzalimi. Itulah kadang-kadang kalau tidak cepat diuangkan, dibagi, pasti akan jadi masalah itu. Apalagi nanti sebelum dibagi ada yang meninggal, ahli warisnya satu, masalah lagi. Pas pembagiannya ada yang meninggal lagi, nanti anaknya yang nuntut. Nah, itu nanti pasti akan ramai tuh. Mungkin di generasi pertama mungkin tidak ada masalah karena mungkin adik-beradiknya masih berakal kan itu. Tapi kalau sudah ada yang meninggal salah satu dari mereka, kemudian anak-anaknya miskin atau butuh atau apa kan, akhirnya jadi ribut. Ya, oke lah, tapi sekarang ini masalahnya karena ada sesuatu hal tidak dijual, akhirnya disewakan. Maka tetap hasil sewa harus sesuai dengan jumlah faraid. Harus disesuaikan dengan jumlah faraid. Anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Ya, jadi harus sesuai dengan faraid. Walaupun anak adik yang kecil pemain tinggal di situ, tinggal dipotong nanti. Karena kalau dia tidak dipotong nanti ngambil hak orang namanya. Hak orang lain. Makanya sih kalau saya sarankan ya memang harus cepat dijual, kemudian bagi, pisah semuanya, baru akan tenang itu. Wallahu a'lam. Iya. Kalau Ustaz, ini pertanyaannya sudah selesai, sepertinya nggak ada pertanyaan masuk.